Bab 083. Semua yang ada di sana pun mengerit heran, termasuk Alia juga. "Gencet?" tanya Rania. "Ya, lihatlah di tok-tok kalian masing-masing, beritanya sedang viral di mana-mana," sahut Mama Aisyah lagi yang kemudian men-scroll ke bawah dan lagi-lagi berita tentang gencetnya Farah dengan seorang CEO di perusahaan Mario Corp. Sontak saja, perkataan Mama Aisyah pun membuat mereka yang punya ponsel Android segera membuka aplikasi hitam di ponselnya masing-masing. "Wah, parah sekali, masih muda juga udah jadi simpanan, memang satu keluarga gak beres semua," sarkas Kenzi dengan mata yang sedikit melotot mantengin HP-nya. "Untung saja kalian sudah berpisah, kalau tidak pasti nama besar keluarga kita ikut tercoreng dengan tindak asusila mantan adik iparmu itu Al," sahut Fania. Alia hanya tersenyum miris, sudah ia duga, beberapa tahun yang lalu di saat dia bertemu dengan Farah di mall waktu itu, ia sudah bisa menebak kalau mantan adik iparnya itu telah menjadi simpanan om-om berjowis. Terbukti Farah yang menggandeng om-om berkepala botak dengan perut yang buncit. Sungguh miris, rela menggadaikan mahkotanya hanya demi lembaran uang, benar-benar murahan dan tak punya harga diri. Tak ada bedanya dengan kakak-kakaknya yang gila selangkangan itu. Di lain tempat, Faris juga sudah melihat berita viralnya Farah. Faris pun geram dan merasa sangat marah, sekaligus malu. Kini keluarganya sudah tak punya muka lagi di kampung halamannya sana. Lalu Faris pun terpikirkan sang ibu, bagaimana keadaan ibunya sekarang. Faris yang mulai khawatir pun bergegas bersiap dan akan pergi menuju ke apartemen Farah. Hampir 2 minggu ini, Faris hanya mengurung diri di dalam kamar kontrakannya. Ia merenungi segala apa 33 yang terjadi dalam hidupnya. 2 kali menikah tapi ia sama sekali tak punya anak, sekalinya punya anak malah meninggal dunia, dan salah satu penyebabnya sumpah serapah ibu kandungnya. Dan yang satu lagi anak orang diaku-aku anaknya. Rasanya Faris tidak mendapatkan apa-apa, alias ZONK. Sudah jadi kere, istri tak punya dan anak pun juga tak punya. Lengkap sudah penderitaan Faris saat ini. Setengah jam kemudian Faris telah tiba di gedung apartemen Farah. Ia yang tahu sandinya pun langsung menekan sandi dan membuka pintu unit apartemen Farah. Terlihat sekeliling yang amburadul, rumah sudah seperti kapal pecah. Faris tak memperdulikan itu, Faris berjalan menuju kamar ibunya kemudian mengetuk pintu kamar tersebut. Tok, tok, tok. Faris mengetuk-ngetuk pintu kamar sang ibu, sudah beberapa kali ia mengetuk, tak mendapatkan sahutan dari ibunya. "Bu, ibu di dalam. Aku masuk ya," seru Faris yang memutuskan untuk langsung masuk ke kamar ibunya. Pintu pun terbuka, Faris membelalakan matanya ketika melihat ibunya yang terbaring lemah dan tak berdaya di atas tempat tidurnya. "Ibu," seru Faris mendekat. Bu Siti membuka matanya dengan perlahan, wajahnya sangat pucat. Ia mulai tersenyum saat melihat putranya telah datang. "Faris, anakku," ucapnya lirih. "Ibu kenapa?" tanya Faris khawatir. Bu Siti menggeleng. "Ibu gak apa-apa. Faris, kamu tolong urus adikmu, ia dibawa bapak-bapak polisi dan petugas medis." Adikmu gencet Riz," lirih Bu Siti memohon pada anak keduanya. Sedurhakanya Farah padanya, tetaplah Bu Siti memikirkannya dan mengkhawatirkannya. Farah adalah anak perempuan yang sangat ia sayangi. Dan kini ia ngedrop ketika melihat putrinya mendapatkan musibah seperti itu. Gencet dan diberitakan kemana-mana, sungguh membuat Bu Siti tumbang seketika. Darah tingginya mendadak naik, dan kini ia terserang demam. "Sudah, biarkan saja anak itu. Sudah ada tim medis yang akan menanganinya, sekarang kita ke rumah sakit ya, periksakan kondisi ibu panas banget ini," ucap Faris yang tak begitu memperdulikan adiknya. Salah sendiri membuat malu.
pikir Faris. Faris tak sadar diri, Farah begitu karena ada darah yang sama dengan dirinya, dan karena dirinya pula lah. 34. Farah nekat menjual diri, sehingga kebelabasan dan akhirnya menikmati pekerjaan hina itu. Jangan begitu Riz, Farah itu adikmu. Tolonglah dia, ibu mohon. Kembali. Bu Siti memohon dan sekarang ia juga menangis. Terketuklah hati Faris melihat ibunya menangis. Huf. Faris menghela nafasnya. Baiklah, tapi sebelum itu aku mau bawa ibu ke dokter dulu, setelahnya aku akan menjenguk Farah. Kata Faris pada akhirnya. Bu Siti tersenyum, lalu mengangguk menyetujui. Akhirnya Faris pun membawa ibunya ke dokter, dan setelahnya diberi resep untuk menurunkan demam serta darah tingginya. Setelah memastikan ibunya beristirahat, Faris pun pergi menuju rumah sakit, di mana adiknya berada. Faris tahu rumah sakit mana adiknya dibawa lewat kabar burung yang beredar di internet. Permisi Sus, mau tanya, kamar rawat inap atas nama Farah di mana ya? Yang ditangkap polisi kemarin itu. Tanya Faris pada suster yang menjaga pendaftaran. Farah, yang sedang gencet itu ya? Tanya suster tersebut memastikan. Faris mengangguk pelan, sungguh ia merasa malu sendiri. Untung saat ini ia menggunakan masker, jadi orang-orang tak akan mengenali wajahnya sebagai keluarga Farah. Oh, mereka lagi dioperasi Mas, kamar operasinya di lantai 3, tapi banyak polisi yang jaga, karena mereka akan tersangka. Masnya sendiri siapanya ya? Ujar suster memberitahukan lalu kepo dengan siapa Faris. Mengapa pula menanyakan yang sedang gencet itu? Para suster yang sedang jaga di pendaftaran pun pada kepo dengan sosok Faris. Makasih ya suster. Permisi. Tanpa menjawab pertanyaan suster itu, Faris pun segera pergi. Faris langsung naik lift dan memencet lantai 3, dan mengikuti petunjuk arah kamar operasi berada. Dari kejauhan, Faris melihat beberapa orang polisi. Faris meyakini kalau Farah adiknya ada di sana. Faris mendekat dan para polisi menatap serius pada Faris. Maaf, Anda siapa ya? Tanya salah seorang polisi pada Faris. Saya kakak dari Farah Pak, jawab Faris jujur. Para polisi mengangguk saja, lalu mengabaikan Faris. Pak. Bisakan adik saya dibebaskan? Saya akan membayar jaminannya Pak. Kata Faris memberanikan diri. Maaf Pak, kasus ini tidak bisa dijamin, karena Nyonya Mariana tidak menginginkan ada penjamin. Terlebih kasus ini sudah masuk berat Pak, selingkuh dan zina, hanya Nyonya Mariana yang bisa membebaskannya. Jawab polisi tersebut. 35. Ya, Mariana melakukan sesuatu supaya kedua orang pengkhianat itu tidak bisa dijamin. Dengan uang maka semua keinginannya pun akan terkabulkan. Faris menghembuskan nafasnya tustasi. Adiknya bakal mengikuti jejaknya, yaitu jadi napi. Yang dimana di masa depan nanti akan sulit mendapatkan pekerjaan yang bagus. Sia-sia sudah ijazah kuliah adiknya itu. Faris pun duduk dengan lunglai, ia menunggui adiknya sampai selesai operasi. Sedangkan di Kampung Kuningan, Pak Bandi tengah menggosok WC. Selepas kepergian Bu Siti dari rumah itu, Pak Bandi lah yang mulai menggantikan semua pekerjaan di rumah itu. Lelah. Tentu saja. Pak Bandi merasa ia tak ada harga dirinya sama sekali. Semua berubah semenjak Faris menjemput ibunya. Sesaat istri pertamanya itu pergi, Pak Bandi pun marah besar terhadap istri keduanya, Susi. Pak Bandi murka karena Susi berencana menukar dirinya dengan sang putra. Apa-apaan itu? Sepertinya istri keduanya itu tertarik dengan putranya, yang katanya tampan dan lebih muda darinya. Ya iyalah lebih muda. Orang dia bapaknya dan Faris anaknya. Mas, sudah belum? Teriak Susi dari ruang keluarga.
Pak Bandi tidak menyahut, ia menyelesaikan pekerjaannya yang menggosok WC. Setelah selesai ia pun baru menghampiri istri keduanya itu. Ada apa dek? Gak tahu mas lagi sibuk apa. Harusnya ini tuh pekerjaanmu. Sentak Pak Bandi menatap tajam pada Susi. Susi pun bangkit dan berkacak pinggang. Mana ada. Ini tuh pekerjaannya babu. Berhubung aku tidak punya pembantu, ya maslah yang kerjakan semua. Emang sejatinya semua pekerjaan ini pekerjaan suami kan? Lupa apa kata Pak Ustadz? Kalau seorang suami itu harus menyediakan sandang pangan dan tempat tinggal untuk istrinya. Berhubung aku yang menyediakan kita tempat tinggal dan mencari nafkah, yang satu ini harus kamu yang kerjakan. Kalau keberatan ya mending kita pisah aja lah. Aku juga gak butuh tuh, punya suami kere pengangguran, gak berpenghasilan sama sekali. Aku bisa kok mencari lelaki yang tampannya seperti Faris dan menjadikan dia suamiku. Sarkas Susi membalas kata-kata Pak Bandi. Pak Bandi mengepalkan kuat-kuat kedua tangannya. 36. Pak Bandi mendengus, malas berdebat yang tak berkesudahan, akhirnya Pak Bandi pun berlalu dari hadapan istrinya. Hai mas. Mau kemana? Buatin aku dulu. Teriak Susi memberi perintah. Pak Bandi tak menggubris, ia pun kembali mengerjakan pekerjaannya yang lain. Yaitu hendak mencuci baju, walau mencuci menggunakan mesin, tetap saja ini haruslah wanita yang mengerjakannya. Terdengar istrinya terus mengomel, tapi Pak Bandi membiarkan saja. 1 minggu kemudian. Hari demi hari telah berlalu, tapi tidak ada perubahan di kehidupan Pak Bandi. Ia terus dijadikan babu oleh istrinya sendiri, disuruh ini dan itu. Rasanya hilang sudah wibawanya sebagai suami. Pagi ini pun Pak Bandi hendak pergi, saat ini ia sudah bersiap-siap, akan pergi mencari pekerjaan. Ya, dirinya sudah memutuskan untuk mencari kerja, entah jadi kuli panggul di pasar atau kembali menjadi buruh sawah. Yang penting ia keluar rumah dan bekerja, dengan begitu ia tidak lagi diremehkan oleh istrinya. Tidak dibina lagi numpang hidup kepada wanita. Walau penghasilan tidak seberapa, setidaknya Pak Bandi mempunyai penghasilan sendiri. Karena hendak pergi, Pak Bandi tidak membersihkan rumah sama sekali, tetapi ia masih menanak nasi dan menggoreng telur. Sebagai sarapan mereka pagi ini. Mau kemana kamu mas? Pagi-pagi udah rapi segala. Tanya Susi sedikit heran. Mas mau pergi cari kerja deh, biar gak kamu hina numpang hidup sama kamu terus. Sahut Pak Bandi sedikit ketus. Ia sudah kadung sakit hati karena berbulan-bulan terus diinjak-injak oleh istri keduanya itu. Loh, siapa yang menghina? Emang kenyataannya seperti itu kan? Kata Susi dengan menaikkan sebelah alisnya. Susi sama sekali tidak merasa bersalah karena apa yang ia katakan itu sebuah kebenaran. Kata siapa? Aku setiap hari juga ikut bantu kamu di toko loh, tapi kamu tidak menghargai dan sama sekali tidak memberiku upah. Sarkas Pak Bandi yang mengeluarkan unek-unek yang selama ini ia pendam. Ya kan sama suami sendiri, mengapa harus pakai upah segala? Makan tiap hari dan kau asterisen tiap malam cukuplah bagi kamu mas. Balas Susi yang ternyata medit. Susi bersikap seolah sudah tidak lagi mencintai Pak Bandi, padahal dulu siapa yang rela mendekati dan menggoda duluan. Sampai nekat menyusul untuk mencari kabar ketika rumah Pak Bandi roboh. Dan minta dikawin, di bawah pohon. Tapi kini Susi memperlakukan Pak Bandi tak ubahnya seperti benalu yang numpang hidup kepadanya. Miris memang. 37. Yang awalnya membuat Pak Bandi terlena sehingga nekat nikah lagi dan menyia-nyiakan Bu Siti. Bu Siti yang sakit hati dan tidak betah hidup berpoligami itu pun akhirnya memilih pergi meninggalkannya. Dan bolehkah sekarang Pak Bandi menyesal? Pak Bandi baru sadar, kalau Susi hanya memberinya kesenangan sesaat.
Cek cek cek. Pantaslah kamu sugih kaya deh, ternyata aslinya kamu medit begini, cibir Pak Bandi dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Susi mendelik. Heh, jangan katain aku ini medit Pak. Kamu gak tahu saja aku loh yang setiap bulan memberi sumbangan ke masjid sebesar L juta di 3 bulan sekali. Dan aku setiap tahun pasti setor hewan kurban ke masjid, gak pernah absen. Dan setiap hari Jumat aku selalu mengadakan Jumat berkah. Yang seperti itu kamu katain aku medit Pak. Dasar gak waras. Sentak Susi tidak terima, sehingga ia menyebutkan segala sedekah yang ia lakoni tiap bulan dan tiap tahun kepada suami penganggurannya itu. Pak Bandi pun tersenyum sinis. Itu ria dek, kamu selalu koar-koar ini dan itu dan kamu selalu membanggakannya. Apa yang kamu keluarkan itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kecuali sanjungan dari masyarakat. Ucap Pak Bandi yang benar adanya. Di kampung istrinya ini, Susi memang terkenal dermawan dengan segala sedekahnya. Lah, yang kucari nemang sanjungan mas, aku akan selalu dihormati dengan melakukan semua itu, dan aku yakin pasti Tuhan akan membalas setiap apa yang aku keluarkan. Kata Susi yang yakin sekali. Pernah ia mendengar ceramah jika Tuhan akan membalas setiap kebaikan seorang hamba, dan Susi menerapkan hal itu, tetapi ia tidak tahu, dengan berkoar-koar dan tinggi hati plus merasa sombong akan menggugurkan segala pahalanya itu. Pak Bandi dibuat geleng-geleng kepala oleh istri keduanya ini. Lata habis pikir dengan jalan pikiran Susi. Sudahlah, gak ada habisnya debat sama kamu Susi, kamunya ngelawan terus. Kata Pak Bandi yang lebih memilih keluar dari kamar. Ia malas berlama-lama berbicara dengan istri mudanya itu, karena Susi selalu menyahuti setiap perkataannya. Berbeda dengan Bu Siti walaupun sering marah-marah dan terkesan galak, tetapi Bu Siti jarang sekali membantah apa yang Pak Bandi ucapkan. Walau istri pertamanya itu sering mengeluh, tapi Bu Siti tak pernah sekalipun merendahkan Pak Bandi. Di sini Pak Bandi baru menyadari perbedaan antara dua istrinya itu. Pak Bandi keluar menuju meja makan. Ia duduk dan mulai sarapan. Susi menyusul di belakangnya. Susi nampak terkejut dengan menu yang tertata di atas meja. Apaan nih? Kok cuma telur ceplok aja? Mana ayam dan sayurnya mas? Tanya Susi sambil mengangat tak percaya. Kebiasaan Susi kalau makan bermacam-macam lauknya, sudah seperti orang kaya. 38. Gak ada, cuma telur tok. Kamu kalau mau makan yang lain masak aja sendiri. Oh ya, mulai sekarang tugas masak-memasak dan membersihkan rumah menjadi tugas khusus. Aku seorang suami, dan akan pergi cari kerja. Sebagai suamimu aku memerintahkanmu membantuku untuk mengurus rumah. Tidak boleh menolak dan protes, kamu akan berdosa besar jika menolak perintah suami. Sarkas Pak Bandi yang mengamalkan ceramah Pak Ustadz beberapa hari lalu di masjid. Walau benar suami harus menyiapkan segalanya untuk istrinya, tetapi jika suami bekerja dan sudah lelah, maka istri boleh membantu pekerjaan rumah. Dengan cara itulah istri berbakti kepada suaminya. Mata Susi membola sempurna. Tidak bisa begitu dong. Kalau begitu lebih baik kamu gak sah pergi kerja mas, di rumah aja bersih-bersih dan masak untuk kita semua. Itu lebih berpahala. Susi protes dan menolak perintah suaminya. Tak perlu mengaturku Susi. Aku kepala keluarga di sini. Sentak Pak Bandi menatap tajam pada istri mudanya. Ini rumahku. Aku juga berkuasa di sini. Balas Susi tak mau kalah. Kalau begitu, ayo kita pindah ke rumahku. Sahut Pak Bandi tak kehabisan ide. Entah seperti apa rumahnya sekarang, karena sudah lama tak ditempati, pastilah sudah macam gubuk di tengah sawah. Ih, ogah. Ngapain ngajak aku tinggal di gubukmu itu mas? Lebih baik kita cerai saja. Ceraikan aku sekarang juga. Pekik Susi. Plak.
Tanpa diduga-duga, Pak Bandi yang biasanya bersikap lembut itu pun melayangkan tangannya di pipi mulus Susi. Susi pun memegang pipinya, dengan tatapan tak percaya pada suaminya. Selamanya aku gak akan ceraikan kamu Susi. Karena kamu istriku pergi. Ucap Pak Bandi dengan wajahnya yang merah padam. Hilang sudah rasa lapar yang dirasakannya tadi, Pak Bandi pun pergi begitu saja. Aark! Kurang ajar! Teriak Susi. 2 minggu pun telah berlalu. Pak Bandi sudah mendapatkan pekerjaan, ia diterima oleh seorang anak muda di kampung Susi, ia dijadikan kenek oleh orang tersebut, Pak Bandi bermandikan peluh ketika mengangkat adukan semen. Ia dibayar harian, dan sehari ia mendapatkan upah 90.000. Dan sistem pembayarannya seminggu sekali, biasanya kalau di luar desa 2 minggu sekali, berhubung di 39. Kampung sendiri maka pembayaran dipercepat. Tepat hari ini sudah genap 1 minggu lagi, dan sebelum pulang, maka mandor memberikan upah di setiap pekerjanya. Pak Bandi membuka amplop yang berisi 630.000, 230.000 ia akan simpan dan yang 400.000 akan ia serahkan kepada Susi, sebagai bentuk nafkah darinya. Walau Pak Bandi tidak begitu alim, tetapi ia menyadari kalau memberi nafkah adalah tugasnya. Kini Pak Bandi dalam perjalanan pulang, ia berjalan kaki karena tadi pagi motor bebeknya sedang bocor ban. Beruntung masih satu kampung, jadi tidak terlalu melelahkan untuk berjalan kaki. Sampai rumah Pak Bandi langsung masuk rumah, ia tak menyadari ada sebuah sepatu asing yang teronggok di sudut teras. Tanpa curiga sedikit pun Pak Bandi pun langsung menuju kamar. Saat akan membuka pintu, Pak Bandi dikejutkan dengan suara-suara aneh. Di mana suara aneh tersebut biasa dikeluarkan oleh 2 orang yang sedang bersetubuh. Pak Bandi mematung, ia menajamkan telinganya untuk memastikan apakah suara yang ia dengar itu betulan atau bohongan. Apakah Susi sedang bermain sendiri? Batin Pak Bandi menduga-duga. Karena semenjak pertengkaran pagi itu, Pak Bandi belum menyentuh Susi. Pak Bandi masih merasa sakit hati sehingga malas untuk berhubungan badan. Terlebih ia yang lelah sehabis bekerja pun tak ada keinginan untuk enak-enak. Mbak, udah jam berapa ini? Bagaimana kalau Om Bandi pulang? Pak Bandi mendengar suara seorang lelaki. Mata Pak Bandi pun membola. Suara lelaki. Gumamnya. Oh iya. Tapi nanggung nih, terusin dulu, Mbak belum keluar. Agak dicepetin gennya. Jawab Susi lalu terdengarlah desahan yang saling bersahut-sahutan. Sepertinya lelaki itu menuruti perintah Susi, untuk menambah tempo mainnya. Pak Bandi pun geram, dengan amarah yang meluap-luap, Pak Bandi pun membuka pintu itu. Brak! Pintu pun terbuka lebar, dan terbelalaklah mata Pak Bandi saat melihat istrinya sedang ditunggangi oleh Tommy, si bocah bau kencur yang menjadi pekerja di toko Susi. Kurang ajar kalian. Pekik Pak Bandi murka. Mamas. Ini tidak seperti yang kau lihat. Gagap Susi mengelak. Padahal jelas-jelas ia masih menyatu dengan Tommy, siapa yang bakal percaya coba. Pak Bandi tak menggubris. Ia mendekat dan mendorong kasar Tommy sampai Tommy jatuh terjungkal. Dasar bocah bau kencur. Berani-beraninya kamu menyentuh istriku. Sentaknya emosi. Saking emosinya Pak Bandi mendang berkali-kali tubuh Tommy. 40. Tommy hanya bisa meringkuk. Mas. Sudah cukup. Jangan sakiti Tommy, walau katamu dia masuk bau kencur, tapi permainannya lebih lana darimu. Teriak Susi yang tak memikirkan ucapannya. Bisa-bisanya di saat seperti ini ia membandingkan durasi permainan antara suami dengan selingkuhannya. Pak Bandi pun menghentikan aksinya, lalu menoleh pada Susi dengan tatapan yang nyalang. Apa kau bilang? Desis Pak Bandi dengan mata yang menyala-nyala. Susi agak gentar sebenarnya,
tapi ia mencoba memberanikan diri untuk tetap terlihat kuat. Ya, bocah bau kencur itu malah bisa memuaskanku Mas, selain ia lebih lama ia juga lebih muda. Tenaganya masih hot kayak kuda. Gak kayak kamu yang udah loyo. Kepalang tanggung, Susi hina sekalian. Biar saja suaminya marah dan akan langsung menceraikannya. Biasanya kan seperti itu, seperti di novel-novel Vizo yang dimana di saat suami memergoki istrinya berselingkuh maka akan dijatuhi talak. Ya, Susi mengharapkan sebuah talak dari Pak Bandi. Karena ia merasa sudah bosan dan Pak Bandi tidak segagah saat pertama kali bertemu dulu. Mendengar serangkaian hinaan yang dilontarkan oleh istrinya, wajah Pak Bandi pun semakin merah padam. Ia yang bertambah murka pun menjadi gelap mata. La meringsek mendekati Susi lalu kedua tangannya terjulur mencekik Susi. Uhuk. Mas. Susi terbatuk-batuk, ia susah bernafas karena cekikan Pak Bandi tidak main-main. Dasar lon asteris sial, N. Nyesel aku hianatin istriku hanya demi jaleng sepertimu. Mati saja kau. Desis Pak Bandi semakin mengencangkan cekikannya. Susi pun tidak bisa bernafas, wajahnya memerah kebiruan, dan matanya pun mulai terbalik ke atas. Oh Om. Apa yang kau lakukan? Stop Om. Mbak Susi bisa mati. Ucap Tommy tergagap ketakutan. Tetapi memberanikan diri untuk menegur Pak Bandi. 41. Om. Stop. Mbak Susi bisa mati. Pekik Tommy lagi. Tommy meringkuk di pojokan dengan memegangi tubuhnya sendiri. Kena hajar beberapa kali membuat seluruh tubuhnya sakit dan seperti remuk redam. Mendengar teriakan Tommy, Pak Bandi pun mengendurkan tangannya. Ia mematung saat melihat kondisi Susi. Susi sudah tak bernafas dengan mata yang juling ke atas. Wajahnya pun juga pucat pasi. Seperti tidak dialiri darah sama sekali. Dengan tangan gemetar, Pak Bandi mencoba mengecek hidung Susi, apakah masih bernafas atau tidak. Dan, dek, jantung Pak Bandi seolah memompa dengan cepatnya saat menyadari istrinya sudah tak bernafas. Tidak mungkin. Gumamnya dengan suara yang tercekat. La mundur beberapa langkah, seketika ia menyesali perbuatannya barusan. Padahal ia cuma mau memberi sebuah pelajaran bagi Susi, tetapi karena dikuasai amarah ia malah keblabasan, hingga membuat nyawa istrinya melayang. Oh Om, kau membunuhnya? Tanya Tommy dengan suara yang gemetar. Bocah selingkuhan Susi yang baru berusia 19 tahun itu pun gemetar ketakutan. Ia tak menyangka, keputusan untuk menerima tawaran kerja nikmat Susi berujung petaka seperti ini. Seminggu terakhir ini, Susi yang merasa kurang belayan pun akhirnya memilih cari selingan. Dan pilihannya jatuh pada Tommy yang berwajah lumayan tampan, walau agak kerempeng, tapi Tommy memiliki tubuh yang jangkung. Dan menurut Susi tuh bocah sudah bisalah diajak kuda-kudaan. Dan alangkah senangnya Susi saat mengetahui milik Tommy yang gagah dan panjang, sedikit jomplang dengan tubuh Tommy yang kerempeng itu. Semenjak saat itu, Susi pun ketagihan. Ia mulai menyukai brondong itu. Dan baginya bermain dengan brondong tak ada salahnya. Malah menurutnya lebih berenergi dan pastinya lebih segar. Sudah seminggu terakhir ini Susi terus bermain kucing-kucingan dengan Tommy. Susi akan menyuruh Tommy datang sekitar jam L atau jam 2-an. Ketika ia selesai mengurus tokonya tentunya. Dan biasanya jam 3 atau lebih sedikit Tommy sudah pulang, tetapi berbeda dengan hari ini, Susi yang merasa masih kurang pun minta nambah satu ronde lagi. Mereka pun keblabasan dan akhirnya ketahuan oleh Pak Bandi, yang berakhir Pak Bandi mengamuk sampai gelap mata dan tak sengaja mengakhiri hidup Susi. Susi si pelakor pun berakhir di tangan suaminya sendiri, meninggal dalam keadaan yang nista pula. Nauzubillah. Diam. Ini juga karena kau. Sentak Pak Bandi menatap nyalang pada Tommy, yang ia anggap bocah ingusan.
Itu. 42. Tommy pun menunduk takut. Sedangkan Pak Bandi langsung menuju lemari, ia mengambil ranselnya dan memasukkan beberapa helai baju ke dalamnya. Ia berniat akan kabur saja. Dan menyusul istrinya ke kota. Sebelum pergi Pak Bandi teringat dengan berangkas sang istri, ia menoleh ke nakas samping tempat tidur. Berangkas itu terletak di dalam nakas tersebut. Pak Bandi pun berjalan menuju ke arah Susi, ia menyendal kalung yang melingkar di leher Susi, bandul kalung tersebut berbentuk kunci, dan kunci itulah yang bisa membuka berangkas. Setelah mendapatkan kalung tersebut, Pak Bandi pun melangkah menuju nakas di mana ada berangkas di dalamnya. Ia pun membuka nakas dan terlihatlah berangkas tempat penyimpanan uang Susi. Dengan cepat ia memasukkan kunci tersebut dan klek-klek. Pintu berangkas pun terbuka.